إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan limpahan nikmat darinya, kita dapat berkumpul dalam sebuah majlis ilmu, majlisnya para ulama yang dinaungi oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dan dimintakan ampun oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan pertemuan yang pertama kajian tentang adab terhadap ilmu, membahas kitab Khulasah Ta'zimul Ilm, ringkasan kitab Ta'zimul Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kitab ini jamaah rahimani wa rahmakumullah merupakan kitab yang penting untuk dipelajari, difahami, bahkan dihafalkan oleh setiap para penuntut ilmu, baik penuntut ilmu yang aktif di pondok-pondok pesantren ataupun seperti kita yang hadir-hadir di majelis-majelis taklim seperti ini. Karena jamaah rahimani wa rahmakumullah, kegiatan menuntut ilmu ini sudah dikerjakan sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dan juga dikerjakan juga ketika para sahabatnya hidup, kemudian para tabi'in, dan sampai hari ini alhamdulillah kegiatan menuntut ilmu itu masih tetap berjalan dan insya Allah sampai hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Ketika para ulama menuntut ilmu tersebut, mereka sudah menjelaskan kepada kita, menuliskan kepada kita tentang adab-adabnya, tentang kaifiyahnya, tata caranya untuk menuntut ilmu. Mereka menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka atau di dalam taklim-taklim seperti ini tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu terhadap ilmu, adab seorang penuntut ilmu kepada kitab yang di dalamnya terdapat ilmu, adab seorang penuntut ilmu kepada syekhnya atau gurunya atau ustadznya, dan juga adab seorang penuntut ilmu kepada teman-temannya yang menuntut ilmu bareng bersamanya, dan sebelum itu adab dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua sudah menuliskan di dalam kitab-kitab para ulama, tinggal kita membacanya saja. Dan kitab-kitab tersebut jamaah rahimani wa rahmakumullah, tentu para ulama menulisnya
dengan pengalaman mereka. Kalau kita lihat para ulama dulu menuntut ilmunya tidak terpaku dengan tahun, tidak terbatas dengan 4 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kalau sekarang kita walhamdulillah menuntut ilmu 3 tahun lulus, 4 tahun lulus dan seterusnya. Kalau para ulama dulu tidak ada lulusnya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan menuntut ilmu kepada satu syekh sampai syekhnya wafat baru pindah kepada syekh yang lainnya. Karena jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita tidak perlu lagi untuk ragu tentang bagaimana pengalamannya mereka dalam menuntut ilmu. Maka supaya kita tidak perlu lagi mencari-cari bagaimana adab menuntut ilmu, maka tinggal kita baca saja apa yang mereka tuliskan tentang pengalaman mereka dalam menuntut ilmu. Dan seperti ini jamaah rahimani wa rahmakumullah, merupakan jalan pintas kita untuk mendapatkan ilmu dengan cara yang cepat. Yaitu kita ambil tulisan-tulisan para ulama yang sudah ditulis dengan pengalaman, tinggal kita baca saja, kemudian kita ikuti. Tidak perlu kita mencari satu cara, dua cara dan seterusnya. Kita cari satu-satu begitu. Oh, ternyata kalau menuntut ilmu di majelis taklim seperti ini. Ternyata kalau menuntut ilmu melalui kitab-kitab para ulama seperti ini, tidak perlu. Semua sudah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, tinggal kita mau membacanya atau tidak. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, karenanya kita patut bersyukur dan berterima kasih, mendoakan kebaikan kepada para ulama yang telah gigih menuliskan kitab-kitab mereka tentang masalah ini. Kemudian jamaah rahimani wa rahmakumullah, kitab ini adalah khulasah ta'zimil ilmi, ringkasan dari kitab ta'zimil ilmi yang penulisnya juga sama, yaitu Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Penulis kitab aslinya dan yang meringkasnya sama, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan kitab ini biasanya juga diajarkan oleh beliau di Masjid Nabawi ketika libur antara 2 semester biasanya. Ketika musim dingin, kemudian mahasiswa libur, biasanya di Universitas Islam Madinah libur, kemudian di kampus-kampus yang lain juga libur, beliau mengajarkan kitab ini di dalam Masjid Nabawi, daurah seperti itu. Dan biasanya kitab ini selalu dibaca oleh beliau. Maka dari itu jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita tahu bahwasanya kitab ini adalah kitab yang sangat penting untuk kita ilmui dan kita hafalkan, kemudian kita amalkan. Kemudian jamaah rahimani wa rahmakumullah, di antara petunjuk para ulama, adab para ulama dalam menuntut ilmu adalah mereka sebelum membahas kitab atau sebuah kitab, mereka selalu membaca muqaddimahnya, selalu memahaminya, muqaddimah yang ada di dalam kitab tersebut. Kenapa jamaah rahimani wa rahmakumullah? Karena biasanya di dalam muqaddimah akan dijelaskan oleh penulis apa yang akan dia sebutkan di dalam kitabnya, atau cara apa yang akan dia pakai dalam menulis kitab tersebut. Muqaddimahnya akan disebutkan di situ. Poin-poin pentingnya akan disebutkan di situ. Seperti sama ketika kita masuk ke dalam masjid misalkan, atau masuk ke dalam sebuah ruangan misalkan, tidak mungkin kita masuk dari atas atau dari jendela dan seterusnya. Kita akan memasuki dari pintunya, dan terkadang di pintu tersebut tertulis peraturan-peraturan di dalam masjid atau peraturan-peraturan di dalam ruangan tersebut. Kalau kita tidak membaca peraturan-peraturan, kita akan masuk ke dalam masjid dalam keadaan kita bodoh. Mungkin istifadah kita kurang, mengambil faedah kita kurang di dalam ruangan tersebut. Tapi kalau kita baca dulu tata caranya, peraturan-peraturannya, maka kita akan mudah dalam mentelaah apa yang ada di dalam materi tersebut, di dalam kitab tersebut. Dan ini banyak sekali jamaah rahimani wa rahmakumullah yang kita lupakan, yang kita tidak open terhadap masalah ini. Yang kita kejar adalah ilmu, muqaddimahnya tinggalkan begitu saja, kelamaan. Kan biasanya seperti itu. Orang yang tidak tahu kaidah dalam membaca kitab para ulama. Masuk langsung ke dalam poinnya, bahkan tidak dibaca dulu poin-poinnya, langsung dicari pembahasan yang dia inginkan. Nah, ini namanya membaca kitab para ulama tidak dengan cara para ulama.
Maka kita harus mentelaah kitab para ulama dengan cara yang mereka gunakan. Terkadang jamaah rahimani wa rahmakumullah, seseorang yang masuk ke dalam sebuah ilmu dengan cara seperti ini, tidak baca muqaddimahnya dulu, akan banyak salah paham. Terkadang apalagi zaman sekarang jamaah rahimani wa rahmakumullah, talibul ilmi mubtadi, seorang penuntut ilmu yang masih di tangga yang pertama begitu, yang seharusnya dia belum mentelaah kitab para ulama yang besar, sangat mudah sekali dia mendapatkan kitab-kitab para ulama yang agung. Al-Li Syafi'i misalkan, sangat mudah sekali dia dapatkan. Al-Mughni yang seharusnya rutbahnya atau tingkatannya itu tinggi, sangat mudah sekali oleh penuntut ilmu dapatkan. Berbeda dengan zaman para ulama dulu. Bahkan dikisahkan ada seorang ulama mazhab Syafi'i yang semasa hidupnya tidak menjumpai kitab milik Imam Asy-Syafi'i, tapi beliau mahir dalam mazhab Asy-Syafi'i karena pada zaman tersebut susah sekali untuk mendapatkan kitab. Tapi zaman sekarang Masya Allah, seorang yang baru lahir pun bisa mendapatkan seluruh kitab yang ditulis para ulama melalui laptop dan seterusnya. Dan kebiasaannya orang-orang tersebut yang tidak paham tersebut atau yang belum membaca muqaddimahnya tersebut salah dalam menilai kitab. Misalkan dia baca kitab fulan begitu, tidak ada dalilnya. Dia katakan seperti itu, tidak ada dalilnya. Kitab fulan tidak ada dalilnya. Kitab fulan tidak ada dalilnya. Karena di dalam kitab tersebut mungkin memang tidak dicantumkan dalil-dalilnya. Ini sebuah salah paham jamaah rahimani wa rahmakumullah. Kalau dia baca muqaddimah dari kitab yang dia cap tidak ada dalilnya tersebut, dia akan jumpai kitab tersebut ditulis untuk apa. Kitab tersebut ditulis untuk apa? Karena para ulama rahimahumullah ketika mereka menulis kitab ada tujuannya. Ada kitab yang ditulis untuk dihafal. Maka kitab yang ditulis untuk dihafal ini biasanya tidak ada dalil-dalilnya atau tidak dicantumkan dalil-dalilnya. Bukan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dengan tidak dicantumkan dalilnya, ini merupakan hal yang berbeda. Kitab-kitab yang untuk dihafal biasanya tidak dicantumkan dalilnya. Kalau dicantumkan dalilnya antum tidak kuat menghafalnya. Ya enggak? Misalkan kitab ini seperti itu, ditulis untuk dihafal. Kalau dibawakan dalil-dalil secara terperinci ikhtilaf ulama, tidak bisa antum menghafalnya. Makanya kitab-kitab yang seperti ini biasanya tidak ada dalilnya atau tidak disebutkan dalilnya. Kemudian ada juga kitab para ulama yang ditulis untuk menjelaskan ikhtilaf di dalam satu mazhab Syafi'i saja misalkan, atau mazhab Imam Ahmad saja misalkan. Kalau seorang tidak membaca muqaddimahnya langsung dia cakap, kitab ini tidak lengkap, muallifnya tidak berilmu, yang tahu cuma satu perkataan saja. Ini masalah ini sebenarnya masih ada poin-poin yang lainnya, dia lupa, tidak membawakannya. Tidak tahu cara penuntut ilmu dalam menuntut ilmu? Tidak. Dia sudah mengecap seperti itu, tapi nyatanya dia sifr, kosong, belum membaca muqaddimahnya. Ada juga kitab para ulama yang ditulis untuk menjelaskan ikhtilaf dalam 4 mazhab atau fikih muqaran begitu, baru lengkap begitu. Jadi jamaah rahimani wa rahmakumullah, sangat penting sekali untuk kita membaca muqaddimah dalam kitab yang akan kita baca, karena itu seperti menuntun kita begitu. Poin-poinnya ini dan seterusnya akan ditulis. Dan cara penulisan kitab dan seterusnya akan ada di dalamnya. Makanya jamaah rahimani wa rahmakumullah, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan baca muqaddimah apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'azzam bit-tauhid. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajallil mazid wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'yis sadid. Beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah mengampuninya, mengampuni orang tuanya dan setiap kaum muslimin yang membaca kitabnya, amin ya rabbal alamin, mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan dengan tauhid, dengan esa, dan selawat serta salam semoga tercurah kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikhususkan dengan kemuliaan yang banyak, dan kepada para sahabatnya yang diberi fadilah yang sangat besar dan diberikan ra'yu atau pikiran yang benar.
Kemudian beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelahnya fahadihi min kitabi ta'zimil ilmi. Kitab ini adalah ringkasan dari kitabku yang saya beri judul Ta'zimul Ilmi. Jadi di sana ada kitab Ta'zimul Ilmi dan ada Khulasah Ta'zimil Ilmi. Ini adalah ringkasan dari kitab Ta'zimil Ilmi kata beliau. Khulasatul lafzi, lafadznya ringkas. Uiddat biltiqatiha limaqsadil hifdzi, yang saya tulis atau saya siapkan, saya ambil poin-poin pentingnya limaqsadil hifdzi, untuk tujuan dihafal. Nah, di sini kita tahu jemaah rahimani wa rahimakumullah bahwa kitab ini tujuan ditulis untuk diapakan? Untuk dihafal. Makanya ringkas begitu. Kalau antum lihat ringkas, poin-poin, dalil satu kalau perlu disebutkan begitu. Limaqsadil hifdzi, untuk tujuan dihafalkan. Dan banyak sekali jemaah rahimani wa rahimakumullah kitab-kitab para ulama yang ditulis untuk tujuan dihafalkan. Seperti kitab Bulughul Maram milik siapa? Bulughul Maram milik siapa? Ibnu Hajar, ya kan? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu ditulis, kalau antum baca muqaddimahnya, antum biasanya baca langsung ayat-ayat atau hadis-hadisnya ya. Gitu. Kalau antum baca muqaddimahnya, di situ ditulis dijelaskan oleh beliau, saya tulis kitab ini ringkas untuk tujuan supaya bisa dihafal. Bukan untuk dibahas perselisihan para ulama dan seterusnya, tidak, tapi untuk dihafal begitu ya. Sehingga setiap kaum muslimin ketika membahas kitabus shalah misalkan akan tahu poin-poinnya, oh poin ini dalilnya ini, poin ini dalilnya dan seterusnya, bisa mengetahuinya untuk dihafal. Sama seperti kitab ini untuk dihafal. Kalaupun kita tidak menghafal atau sulit untuk menghafal lafaz-lafaznya dari A sampai B, sulit untuk dihafal, hafalkan poin-poinnya saja. Karena dalam kitab ini nanti akan disebutkan 20 poin tentang mengagungkan ilmu. Antum hafalkan saja poin-poinnya. Poin pertama misalkan mensucikan jiwa, membersihkan hati. Kemudian poin kedua misalkan ikhlas. Poin ketiga ini dan seterusnya nanti akan disebutkan insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Fastukhrija minhu lil manfa'atil madhkuratil lubab wa ju'ila fil anmudhat min kulli bab liyakuna fi nufusit talabati syamsan nahar wa yatarashahu ba'dahu ila al-amali wal iddikar. Maka dikeluarkannya poin-poin penting di dalam kitab Ta'zimul Ilmu tadi, masalah-masalah yang penting. Kemudian dijadikan dalam setiap babnya itu contoh-contoh yang ringkas, supaya setiap orang yang membacanya bisa memiliki kemauan untuk menghafalnya, kemudian bersiap untuk mengamalkannya. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak tahu poin-poinnya, kita tidak bisa untuk mengamalkannya. Tapi kalau kita tahu poin-poinnya, kemudian tahu syarahnya, maknanya, maka kita akan mengamalkannya. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, menghafal itu penting sekali bagi para penuntut ilmu. Ketika dia hafal, maka dia akan paham. Ketika dia paham, dia akan mengamalkannya. Kemudian beliau mengatakan fa as'alullah li wa lahum luzuma ma'aqidit ta'zimi wal fawza bi jawami fadlihi al-'azimi. Kemudian beliau berdoa, maka saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untukku dan untuk mereka orang-orang yang membaca kitab ini, kita semua, supaya bisa melazimi, mengamalkan poin-poin mengagungkan ilmu, kemudian mendapatkan fadilah yang sangat besar dari ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam poin selanjutnya beliau mengatakan, muqaddimah yang kedua ya, beliau mengatakan alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du fa inna hazzal 'abdi minal 'ilmi mawqufun 'ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalih. Sesungguhnya bagian hamba terhadap ilmu tergantung bagian orang tersebut dalam mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu. Semakin seorang penuntut ilmu memuliakan ilmu, maka bagian dia terhadap ilmu akan besar. Dan ketika dia tidak mengagungkan ilmu, maka bagian dia terhadap ilmu akan mengecil. Besar juga ilmu yang akan dia dapatkan,
akan banyak ilmu yang akan dia dapatkan, dan ilmu tersebut akan bermanfaat untuknya. Karena banyak jamaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang menuntut ilmu, banyak ilmu yang dia dapatkan tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Sudah tidak bermanfaat untuk dirinya, apalagi bermanfaat untuk orang lain. Maka cuma sekedar materi saja yang dia dapatkan, poin-poin saja yang dia dapatkan, tapi tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita untuk memuliakan ilmu, supaya keberkahan ilmu tersebut juga kita dapatkan. Karena di sana banyak para ulama yang mungkin mempelajari kitab tidak banyak, cuman kitab itu saja yang dia pelajari, tapi masya Allah keilmuannya sangat besar, manfaatnya untuk umat sangat besar, manfaatnya untuk kaum muslimin masya Allah tidak ada yang meragukan. Padahal yang dia pelajari cuma 1 atau 2 kitab saja, tapi pengagungan dia terhadap ilmu, hatinya masya Allah sangat agung sekali. Pengagungan dia terhadap ilmu, akhirnya kaum muslimin mendapatkan manfaat dari orang tersebut. Sebaliknya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kadang seseorang masya Allah menuntut ilmu sudah sejak dilahirkan misalkan, atau sejak lulus SD begitu, sampai bertahun-tahun menuntut ilmu terus. Al-Quran hafal, hadis hafal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim hafal, semuanya dihafal. Masya Allah, ilmu materi yang ada di dalam otaknya sangat banyak sekali. Akan tapi manusia yang mengambil manfaat darinya cuman sedikit, atau bahkan manusia tidak mengambil manfaat darinya. Ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita agungkan ilmu ini supaya kita mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut dan keberkahan dari ilmu tersebut. Dan kalau kita baca sirah para ulama tentang bagaimana mereka mengagungkan ilmu ini, masya Allah, antum akan takjub begitu bagaimana mereka bisa mengagungkan ilmu sampai seperti itu. Mereka tidak pandang jamaah rahimani wa rahimakumullah jarak antara umur mereka atau kemuliaan mereka begitu. Mereka tidak pandang. Selama seseorang tersebut membawa ilmu, maka dia wajib muliakan. Kita pernah dengar kisah anak paman Rasulullah SAW yang mengambilkan kuda Zaid bin Thabit, dituntunkan begitu. Ketika Zaid bin Thabit mau pergi begitu, dituntunkan, diambilkan. Padahal ini kebiasaan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para budak pada zaman tersebut. Tapi beliau ambilkan kudanya, kemudian diberikan, silahkan naik Zaid bin Thabit. Kemudian bertanya, wahai anak paman Rasulullah, bukan yang anak paman Rasulullah, apakah engkau mengerjakan pekerjaan yang ini begitu katanya. Kemudian beliau mengatakan, seperti itulah pekerjaan kami terhadap para ulama, dimuliakan. Karena yang bukan dimuliakan karena orangnya jemaah rahimani, tapi karena apa yang ada di dalam orang tersebut. Kalau orang tersebut tidak ingin dimuliakan sama sekali, tapi ilmu yang membuatnya memuliakan orang tersebut. Sama seperti kita jemaah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin kita ngobrol begitu sama teman kita, chatting sama teman kita. Ketika ngobrol tidak berkaitan dengan ilmu, kita akan ngobrol biasa begitu, sapa atau bahkan tanpa salam begitu di WA begitu. Tapi ketika apa yang akan kita sampaikan adalah masalah ilmu, bertanya ilmu, berkonsultasi masalah ilmu, walaupun teman sebaya begitu, gunakan adab-adabnya. Salam, berdoa semoga Allah mengampuni dosamu dan seterusnya. Kemudian dibawakan pertanyaannya, kemudian ditutup dengan salam lagi. Ini yang kita kerjakan seperti itu. Bahkan sebelumnya, mungkin 1 detik sebelumnya atau 1 menit sebelumnya kita chatting biasa sama teman-teman kita begitu. Tapi yang diobrolkan bukan ilmu, biasa saja kita ngobrol. Tapi ketika yang diobrolkan adalah ilmu, maka kita sebagai penuntut ilmu wajib untuk mengagungkan ilmu tersebut. Jadi seperti itu jemaah rahimahullah. Harus kita bedakan. Terkadang seorang masya Allah tanya di WhatsApp begitu langsung saja masalah ilmu padahal Ustaz gitu. Chatting dan seterusnya. Bahkan salamnya pakai macam-macam begitu. Ini bukan gambaran penuntut ilmu. Kemudian setelah dijawab oleh ustadznya panjang lebar, dibiarkan begitu saja, centang 2 warna apa? Warna biru, biarkan saja. Tidak ada ucapan jazakallah khairan, syukron, barakallahu fikum, semoga Allah mengampuni dosa ustadz dan seterusnya, tidak ada. Mana pengagungan terhadap ilmunya? Bukan karena lah kalau biasa begitu ngobrol biasa, ini ustadz teman saya atau lebih kecil dari saya dan seterusnya, begitu. Tapi ketika yang
dibahas adalah ilmu, yang dibicarakan adalah ilmu, maka kita wajib untuk menggunakan adab-adabnya supaya kita mendapatkan berkah, jemaah rahimani wa rahmakumullah. Dan kita sering seperti itu. Kalau kita sesama misalkan tidak kenal begitu, kita biarkan saja, silahkan. Tapi kalau kita yang dekat begitu, akan kita nasihatkan. Ini mana belum ada jazakallah khairannya. Kita bukan minta untuk jazakallah khairan, tidak, tapi apa? Untuk mengagungkan ilmu tadi, mendidik supaya apa? Ilmu itu dituntut dengan adab-adabnya. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, faman intala'a qalbuhu bi ta'dhimil ilmi wa jalalihi saluha an yakuna mahallan lah. Barang siapa yang hatinya penuh untuk mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu, maka hati tersebut akan pantas menjadi tempat terhadap ilmu. Nah, nanti akan kita bahas pada poin yang pertama tentang masalah ini. Bagaimana hati kita benar-benar siapkan sebagai wadah untuk ilmu. Bagaimana caranya nanti akan kita jelaskan insyaallah. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu hazzul 'abdi min. Dan sesuai kadar kurangnya kehormatan dia terhadap ilmu di dalam hatinya, maka ilmu tersebut akan lari dari hati tersebut. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilm, sampai wal a'yadu billah sama sekali tidak ada tempat ruang untuk ilmu, karena sama sekali dia tidak memuliakan ilmu tersebut. Maka ilmu enggan juga untuk masuk di dalam hatinya, masuk sebentar kemudian diusir lagi dengan tidak memuliakan dia terhadap ilmu. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hati-hati kita dari hati yang tidak pantas untuk ditempati ilmu di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan, "Faman 'azzama al-'ilma lahat anwaruhu 'alaihi." Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka cahaya ilmu tersebut akan berseri-seri di dalam hatinya, akan bercahaya di dalam hatinya, sehingga kehidupannya dipenuhi dengan cahaya ilmu. Bukan hanya dia kumpulkan materi-materi tadi tentang masalah ilmu, poin-poin masalah ilmu, tapi dia tidak bisa mengamalkannya sama sekali. Ini menunjukkan hati kita tidak memuliakan ilmu, jamaah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa wafadat rusulu fununihi ilaihi, dan disiplin-disiplin ilmu akan datang ke dalam hatinya silih berganti. Dia akan mudah memahami ilmu. Terkadang ini jamaah rahimahullah, poin penting masalah ini. Kita ketika memahami sebuah ilmu, ketika kita mempelajari sebuah ilmu, kita tidak faham-faham, susah memahaminya. Dan terkadang ilmu yang lain kita mudah untuk mencernanya. Bahkan dalam satu disiplin ilmu misalkan, terkadang kita mudah memahaminya, dan terkadang yang lain kita sulit untuk memahaminya. Kuncinya ada satu, jamaah rahimahullah, yaitu dalam hati kita. Kalau hati kita dalam keadaan mengagungkan ilmu, sebelum kita mempelajari ilmu kita siap-siap penuh begitu. Kita siapkan waktu yang mulia. Kemudian kita masuk dalam keadaan penuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan dalam saya menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya pemahaman yang sangat baik. Kemudian dia wudu dulu, kemudian datang dalam keadaan tenang begitu, maka akan mudah hatinya dalam menuntut ilmu. Hatinya dalam mencerna ilmu akan mudah. Tapi kalau datang dalam keadaan tidak siap-siap begitu, cuma lewat begitu saja, wah ada majelis ilmu langsung masuk, tidak salat tahiyatul masjid dan seterusnya, ada adab yang tidak pakai, maka ilmu akan sulit dia pahami. Ilmu akan sulit dia pahami karena pengagungan terhadap ilmu nol begitu. Walam yakun li himmatihi ghayatun illa talaqqihi wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fi. Ketika seorang mengagungkan ilmu, maka dia akan kumpulkan keinginannya semuanya untuk menuntut ilmu, dan di dalam hatinya tidak ada kelezatan yang lebih lezat daripada mencerna ilmu. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita mengagungkan ilmu, kita akan mudah hadir di majelis ta'lim. Kita akan mudah duduk di majelis-majelis seperti ini. Tapi kalau kita tidak memuliakan ilmu, kita akan pilih-pilih ustadz. Biasanya seperti itu. Yang kita inginkan cuma apa? Kelezatan di dalam hati kita. Oh enak penyampaiannya, saya duduk. Kalau tidak, yaulah, bismillah, saya akan pergi cari yang lain begitu.
Tapi kalau hatinya penuh dengan pengagungan terhadap ilmu, bahwasanya ini yang disampaikan adalah ilmu, siapapun dia maka akan betah duduk di situ. Tidak perlu cari-cari yang lain dan seterusnya. Karena yang disampaikan ilmu, tujuan dia adalah ilmu, bukan kelezatan pendengaran. Terkadang kan berbeda jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada ustaz yang menyampaikan dalam keadaan masya Allah enak didengar dan seterusnya, syahwatnya main. Masya Allah, sangat enak sekali didengar. Tapi ketika sebaliknya ustaznya sulit untuk menyampaikan, atau ustaz-ustaz baru seperti kita ini sulit untuk menyampaikan, masih susunan kalimatnya masih tercampur dan seterusnya, maka disitulah pengagungan kita terhadap ilmu diuji. Apakah benar yang kita cari adalah ilmu atau bukan? Makanya jamaah rahimani wa rahmakumullah, kuncinya di situ. Kalau kita mengagungkan ilmu, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Dan tidak ada kelezatan yang lebih lezat daripada memikirkan ilmu, berpikir tentang ilmu, mencerna ilmu. Karena jamaah rahimani wa rahmakumullah, ilmu itu berat. Ilmu itu memiliki rasa berat, susah. Apalagi kalau antum sudah bisa mencerna kitab-kitab para ulama, sudah mempelajari bahasa Arab, kemudian bisa memahaminya, kemudian masuk ke dalam kitab para ulama, mentelaah kitab para ulama, antum akan jumpai kalam-kalam ulama yang mudah. Antum akan jumpai kalam-kalam ulama yang sulit level 1, sulit level 2, sulit level 3 dan seterusnya. Ketika antum memahami yang mudah, masya Allah lezat rasanya, begitu ya. Baca langsung paham, baca langsung paham. Ketika masuk ke dalam level yang agak sulit, begitu level 1, mungkin membutuhkan waktu 1 menit, 2 menit baru bisa paham, masya Allah. Ketika itu antum akan merasakan kelezatan juga. Tapi ketika sudah masuk level 10 sulitnya misalkan, maka antum akan bingung jamaah rahimani wa rahimakumullah. Antum baca sekali tidak paham, baca 2 kali tidak paham, 3 kali tidak paham, diulang lagi tidak paham, tidak dan seterusnya. Sampai bahkan antum tutup kitabnya, tidur dulu, ngopi dulu, buka lagi, masih tidak paham juga. Tapi kalau pengagungan terhadap ilmu, ketika mendapatkan kesulitan tersebut seperti itu, disitulah letak kelezatan terhadap ilmu. Dibaca sekali, masya Allah, rasanya walaupun dia tidak mendapatkan materinya, kalimat tersebut tidak bisa dipahami, poin tersebut yang di dalamnya tidak bisa dia pahami, tapi rasanya lezat jamaah rahimani wa rahmakumullah. Karena itulah proses untuk mendapatkan ilmu. Dan sebelumnya dia sudah memiliki bekal, yaitu pengagungan terhadap ilmu. Nanti ketika dia sudah buka lagi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan pemahaman yang mudah terhadap kalimat tersebut, maka ketika dia paham, masya Allah, kelezatannya tidak ada tara. Sama seperti antum misalkan belajar bahasa Arab begitu ya, dijelaskan masalah dhamir sulit begitu, sekali, 2 kali, 3 kali tidak paham. Ketika paham, masya Allah, rasanya nikmat apa tidak? Sangat nikmat sekali. I'rab begitu ya, sekali 2 kali tidak paham gitu. Ilmu itu memiliki kelezatan. Sebagaimana hal-hal yang lain juga memiliki kelezatan. Ngobrol dengan temannya memiliki kelezatan, main dengan temannya memiliki kelezatan. Mungkin kita lagi istirahat begitu juga memiliki kelezatan. Tapi kelezatan yang paling agung adalah kelezatan terhadap ilmu. Kita mentelaah kitab para ulama, ngaji seperti ini, kemudian kita paham, masya Allah, lezatnya tidak ada tara. Kemudian beliau mengatakan, wa ka'anna Aba Muhammadin ad-Darimi hafizahullahu ta'ala lama hadzal ma'na fa khatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musammah bil musnadil jami' bi babin fi 'idhamil ilmi. Karenanya seperti Imam Ad-Darimi, sepertinya Imam Ad-Darimi, Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidh, beliau menjumpai makna ini, yaitu pentingnya mengagungkan ilmu. Oleh karena itu beliau menutup kitab sunan beliau atau jami' beliau, yaitu Musnad al-Jami' dengan bab tentang mengagungkan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, wa awanu syai'in 'alal wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi. Kemudian tadi sudah kita bahas jamaah rahimani wa rahmatullah, bagaimana pentingnya mengagungkan ilmu, bagaimana penting memuliakan ilmu dan seterusnya. Kemudian datang pertanyaan dalam benak kita, bagaimana cara supaya kita sampai kepada poin tersebut, supaya kita sampai kepada kita ini menuntut ilmu dalam keadaan sudah mengagungkan ilmu atau belum dan seterusnya. Bagaimana caranya? Beliau mengatakan, wa awanu syai'in 'alal wusuli ila idhamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi. Dan hal yang paling membantu
untuk sampai kepada pengagungan terhadap ilmu adalah mengetahui poin-poin cara pengagungan seseorang terhadap ilmu. Mengetahui poin-poin cara mengagungkan ilmu. Ini caranya. Tidak ada cara lain, jamaah rahimani wa rahmakumullah. Kalau antum mau tajribah sendiri, kalau antum mau usaha sendiri, antum akan sulit mendapatkan poin-poinnya. Tapi para ulama sudah menuliskan di dalam kitab-kitab mereka poin-poin pengagungan terhadap ilmu, sehingga setiap seseorang penuntut ilmu yang menghadirkan poin-poin ini di dalam hatinya, maka dia akan mengagungkan ilmu dan dia akan lezat dalam keadaan menuntut ilmu. Wahyal usulul jami'ah, dan poin-poin tersebut adalah usul yang mengumpulkan poin-poin tersebut, al-muhaqqiqah li'azaman ilmi fil qalb, yang memunculkan pengagungan ilmu di dalam hati seseorang. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lah. Barang siapa yang mengambil poin-poin tersebut, barang siapa yang mengaplikasikan poin-poin tersebut, maka dia adalah orang yang mengagungkan ilmu. Wa man dayyaha falinafsihi adha. Barang siapa yang ketika sudah mengetahui poin-poin tersebut tapi dia biarkan saja menuntut ilmu tanpa poin-poin tersebut, maka hakikatnya dia telah membinasakan dirinya. Hakikatnya dia telah membiarkan dirinya tersesat dalam keadaan menuntut ilmu, tidak tahu caranya begitu. Karena sudah tahu caranya, sudah tahu poin-poinnya, tapi dia tidak mengamalkannya, tidak dihadirkan dalam keadaan menuntut ilmu. Ketika dia dalam keadaan menuntut ilmu tidak dihadirkan, maka hakikatnya dia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan. Wali hawahu ata', dan kepada hawa nafsunya dia mengikuti. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah. Maka ketika dalam keadaan seperti itu dia malas dalam menuntut ilmu, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Dari sini jamaah rahiman wa rahmatullah, kita tahu tentang proses seseorang futur dalam menuntut ilmu. Proses seseorang malas dalam menuntut ilmu, yang mungkin tadinya sangat semangat begitu menuntut ilmu, tapi tahu-tahu dia malas, tahu-tahu dia tidak suka dengan ilmu. Di sini dijelaskan bahwasanya di antara sebabnya adalah dia tidak mengagungkan ilmu. Dia tahu poin-poin pengagungan terhadap ilmu, tapi dia tidak amalkan. Maka beliau katakan, fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah. Maka janganlah dia mencela kecuali dirinya ketika dia futur dalam menuntut ilmu. Dan ini sangat banyak sekali kita jumpai jamaah rahimani wa rahmakumullah. Kita tahu dulu si fulan misalkan masya Allah menuntut ilmunya semangat, begitu tahu-tahu hilang, tidak ada kabarnya. Si fulan masya Allah tadinya sholat berjamaah lancar, begitu tahu-tahu tidak terlihat. Maka ini poin penting jamaah rahimani wa rahmakumullah, yaitu kita harus mengagungkan ilmu. Ketika kita mengagungkan ilmu, insya Allah kita tidak akan terjatuh di dalam kefuturan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam keadaan menuntut ilmu. Di sana disebutkan tentang masal. Masal ini bahasa Arab yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah peribahasa, begitu ya. Peribahasa. Peribahasa itu ada dalam bahasa Arab disebut masal. Di situ dikatakan yadaka aukata wa fuka nafakh. Artinya tanganmu yang asalnya menulis dan mulutmulah yang meniup. Ini peribahasa jemaah. Peribahasa dalam bahasa Arab. Tanganmu yang mengikat, begitu ya. Tanganmu yang mengikat, mulutmu yang meniup. Apa artinya peribahasa ini jemaah rahimani wa rahmakumullah? Jadi kalau kita lihat syarah dari peribahasa ini, dulu ada seseorang yang pengen nyebrang, begitu ya, nyebrang di kali ya, begitu, sungai atau semisalnya. Tidak ada perahu seperti itu atau tidak ada jembatan yang dapat menyeberangkan dia dari satu posisi ke posisi yang lain. Yang ada hanyalah kendi. Yang ada adalah kendi atau sesuatu yang seperti kendi, begitu. Sehingga cara satu-satunya supaya dia bisa menyeberang adalah kendi ini ditiup dengan angin, diisi dengan angin, sehingga dia bisa
naiki begitu ya, menggunakan seperti perahu karet begitu, dia tiup begitu, kemudian diikat, kemudian dia gunakan untuk menyeberang. Dia sudah tahu bahwasanya cara untuk menyeberang adalah ditiup dengan angin yang banyak supaya tidak tenggelam, kemudian diikat dengan kuat supaya tidak keluar anginnya ketika dia menaikinya. Dia tuh sudah tahu ilmunya seperti itu. Tapi ketika prakteknya dia meniupnya sedikit, sudah sedikit, kemudian mengikatnya tidak kuat. Sehingga ketika sampai di tengah-tengah, lepas, anginnya keluar, dia tenggelam. Inilah maksud dari peribahasa ini. Yaitu seseorang yang sebab kehancurannya adalah dirinya sendiri. Dia sudah tahu ilmunya, seperti ini caranya supaya tidak tenggelam. Tapi dia abaikan cara tersebut sehingga dia tenggelam. Sama seperti menuntut ilmu, jamaah rahimani wa rahmakumullah. Dia sudah tahu bahwasanya cara menuntut ilmu, poin terpentingnya adalah apa? Mengetahui cara pengagungan terhadap ilmu. Kalau dia tidak mengagungkan ilmu, suatu saat dia akan futur terhadap ilmu. Tapi ternyata dia sudah mengetahui hal ini, dia abaikan poin-poin tadi. Poin yang akan kita bahas, dia abaikan. Maka suatu saat dia akan futur, tidak ada yang mencelanya kecuali dirinya sendiri. Tidak boleh dia mencela teman-temannya yang mengajak dia dan seterusnya, kecuali dirinya sendiri. Karena dirimu sendiri yang menyebabkan dirimu futur dalam menuntut ilmu. Maka poin-poin ini jamaah rahimani wa rahmakumullah adalah poin yang sangat penting, yang wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk mengetahuinya, kemudian mengamalkannya. Kemudian beliau mengatakan, wa man la yukrimul ilmu la yukrimuhul ilm. Dan barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu juga tidak akan memuliakannya. Maka wajib kita untuk memuliakan ilmu, jamaah rahimani wa rahmakumullah. Siapapun yang membawa ilmu tersebut. Terkadang kita tidak sabar begitu ya. Misalkan ada dai-dai baru atau ustaz-ustaz baru begitu. Kita tidak sabar duduk bersamanya, mendengar ceramahnya yang masih belepotan begitu. Kadang tidak sabar begitu. Dia tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Bisa jadi jamaah rahimani wa rahmakumullah, dengan antum hadir di majelis para dai-dai muda tersebut, antum memiliki andil dalam melancarkan dai tersebut dalam menyampaikan ilmu. Antum mendapatkan pahala jariah di situ. Iya apa tidak? Iya. Dengan sebab antum hadir di dalamnya, dai tersebut terus menyampaikan ilmu sampai mungkin nanti suatu saat dia masya Allah menjadi dai yang besar, antum memiliki poin atau pahala di situ, atau pahala jariah di situ. Karena sebab antum dulunya ketika masih belepotan dan seterusnya, antum hadir di situ. Terkadang seseorang tidak memikirkan hal ini, pilih-pilih saja begitu dalam hadir di majelis ilmu. Maka hendaknya kita memuliakan ilmu, jamaah rahimani wa rahmakumullah, supaya ilmu juga memuliakan kita. Kemudian jamaah rahimani wa rahmakumullah, ini masih sampai adzan berapa menit lagi nih? 3 menit ya? Saya 3 menit. Itu sudah adzan tuh. Itu suara adzan ya? Baik. Mungkin sesi pertama sampai di sini dulu. Sudah kita baca tentang poin-poin tentang muqaddimah yang ada di dalam kitab ini. Semoga apa yang kita baca dari muqaddimah ini bisa memberitahu kita tentang apa yang akan kita pelajari nanti dan betapa pentingnya apa yang akan kita pelajari nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan mengampuni dosa para orang tua kita dan kaum muslimin seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita dan seterusnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk para penuntut ilmu yang mengagungkan ilmu sehingga senantiasa kita semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua setelah salat Isya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada sesi yang kedua ini, membahas tentang kitab Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala yang beliau beri judul dengan Khulasah Ta'zimil Ilm. Pada sesi yang sebelumnya tadi sudah kita baca muqaddimah yang beliau bacakan atau yang beliau bawakan di dalam kitabnya tersebut tentang sebab penulisan dan tujuan dari penulisan kitab ini, yaitu untuk dihafal poin-poinnya kemudian diamalkan sehingga kaum muslimin atau pembaca kitab tersebut dalam menuntut ilmunya dipenuhi dengan kaidah-kaidah memuliakan ilmu sehingga ilmunya bermanfaat untuk dirinya dan juga kepada orang lain. Kemudian jamaah rahimani wa rahmakumullah, beliau juga menyebutkan di dalam muqaddimahnya tadi bahwa di antara sebab terbesar seseorang futur dalam menuntut ilmu adalah dia tidak mengamalkan poin-poin pengagungan terhadap ilmu yang akan beliau sebutkan nanti. Maka dari sini jamaah rahimani wa rahmakumullah, hendaknya kita benar-benar memperhatikan poin-poin tersebut dan benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam keadaan kita menuntut ilmu, supaya kita tidak futur dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan rahimahullah taala hafizahullah taala di dalam poin yang pertama. Beliau mengatakan al-ma'qidul awwal. Poin yang pertama, tathiru wi'a'il ilm, mensucikan atau membersihkan wadah ilmu. Dan ini adalah judul kajian kita, membersihkan wadah ilmu. Wa huwal qalbu, dan wadah tersebut adalah hati. Jadi seseorang sebelum dia mulai menuntut ilmu, melangkahkan kakinya menuju majlis-majlis ilmu, hendaknya dia bersihkan dulu hatinya. Dia sapu hatinya, dia bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Karena ini adalah poin yang pertama dan poin yang paling utama untuk seseorang bisa memuliakan ilmu. Ketika seseorang membersihkan hatinya, mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran yang nanti akan kita sebutkan, maka dia sudah memegang poin yang pertama dari mengagungkan ilmu. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm. Dan sesuai seberapa sucinya hati seseorang, bersihnya hati seseorang, maka ilmu tersebut akan masuk di dalamnya. Karena jamaah rahimani wa rahmakumullah, ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Ilmu apa saja, terutama yang berkaitan dengan agama ini, baik itu ilmu aqidah, at-tauhid, ilmu fiqih, nahwu dan sharaf dan seterusnya, adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga tidak mungkin diletakkan di sesuatu yang kotor, di wadah yang kotor. Sebagaimana seseorang yang memiliki sebuah permata yang indah, sebuah perhiasan yang indah yang dia beli dengan harga yang mahal, susah payah mendapatkannya,
tidak mungkin dia letakkan setelah dia dapatkan dalam wadah yang kotor. Tidak mungkin dia letakkan sesuatu yang mulia tersebut dalam wadah yang tidak mulia pula. Dalam kotak sampah misalkan, tidak mungkin seorang membeli emas misalkan, atau seorang membeli permata begitu, atau batu-batu yang mulia, kemudian dia letakkan begitu saja di sembarang tempat. Dia letakkan di tempat-tempat yang kotor, dia letakkan di pakaian-pakaian yang kotor dan seterusnya, tidak mungkin. Pasti dia sebelum membeli barang yang mulia tersebut, dia sudah menyiapkan terdahulu tempat dia menyimpan sesuatu yang mulia tersebut. Dia bersihkan kalau ada kotorannya, kemudian dia tutup, dia hiasi wadahnya dan seterusnya. Itu gambaran seseorang memuliakan terhadap sesuatu, barang yang berkaitan dengan duniawi ini. Dia siapkan semuanya sebelum dia mengambil sesuatu tersebut. Dia siapkan semuanya sebelum dia meletakkan sesuatu tersebut. Dan sesuatu yang lebih mulia dari itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah ilmu. Adalah ilmu, sesuatu yang lebih mulia dari itu semua. Sesuatu yang paling mulia adalah ilmu. Maka ketika kita mau mengambil ilmu, memasukkan ilmu di dalam hati kita, maka kita wajib mensucikan hati tersebut. Wajib kita bersihkan hati tersebut. Wajib kita cuci hati tersebut supaya ilmu tersebut nyaman berada di dalamnya. Supaya ilmunya tidak terkotori dengan kotoran-kotoran yang mungkin ada di dalam hati kita. Terkadang kalau kita beli sesuatu yang mulia, kita tetapkan atau letakkan di sesuatu yang kotor, maka sesuatu yang mulia tersebut akan menjadi kotor. Dan orang lain melihat sesuatu yang mulia tersebut menjadi harga yang rendah, harga yang murah, padahal itu harganya miliaran atau triliunan. Sama seperti itu ilmu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang diletakkan di dalam hati yang kotor, maka ilmu tersebut akan menjadi kotor. Begitu banyak kita jumpai orang-orang yang mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mentakwil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang seharusnya memberi faedah terhadap wajibnya sesuatu berubah menjadi sunnah. Ayat-ayat yang seharusnya memberikan faedah keharaman sesuatu menjadi makruh, bahkan menjadi halal dan seterusnya. Sangat gampang. Karena apa, jamaah rahimani wa rahimakumullah? Sebabnya apa? Karena ilmu yang mulia tadi diletakkan bukan di dalam sesuatu yang bersih. Hatinya kotor, dipenuhi dengan syahwat dan syubhat. Akhirnya dia memiliki alat untuk merubah arah dari ayat tersebut yang seharusnya wajib menjadi sunnah. Dia rubah-rubah. Dia cari jalan supaya merubah ayat ini menjadi sunnah. Dia rubah hadis ini yang seharusnya memberi faedah ini menjadi faedah yang lain yang tidak sesuai dengan hadis tersebut. Ini diantara sebab, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kotornya wadah dari ilmu tersebut. Sangat banyak kita jumpai dalam keadaan kita sekarang ini. Makanya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus benar-benar memilih siapa orang-orang yang hatinya bersih, tempat ilmu berada di dalam hati tersebut. Terkadang kita tidak memikirkan, tidak sampai kita pikirkan begitu. Tidak habis pikir begitu. Bagaimana seseorang yang misalkan ilmunya sangat seperti ini bagusnya, bahasa Arabnya bagus, ilmu usul fikih bagus, ilmu faraid punya, semua cabang-cabang ilmu dia kuasai, tapi ketika memahami sebuah hadis dia selewengkan. Memahami sebuah ayat dia selewengkan. Ayat yang ini dia tahrif, dia takwil dan seterusnya. Tidak, kalau kita mengetahui hal ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan takjub lagi bahwa ayat tersebut benar, ayat tersebut mulia, hadis tersebut mulia, hadis tersebut harganya sangat mahal sekali, tapi diletakkan bukan pada wadah yang bersih, diletakkan bukan tempat yang seharusnya berada di dalamnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita wajib mensucikan hati kita, membersihkan hati kita sebelum kita meletakkan ilmu tersebut di dalam hati kita. Terkadang, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu terjadi pada diri kita sendiri. Kita sudah mempelajari fikih misalkan, ikhtilaf para ulama dalam masalah ini, yang kita kuatkan misalkan hukumnya wajib. Kemudian ternyata kita ada yang mengatakan makruh dan seterusnya ya. Kemudian hati kita ketika mempraktekkannya ternyata kotor begitu. Akhirnya kita mengikuti hawa nafsu kita. Tidak wajib, itu sunnah. Walaupun dalil-dalilnya wajib begitu. Walaupun dalil-dalilnya Al-Quran, sunnah, ucapan para sahabat dan para ulama yang menjelaskan yang rajih atau yang kuat adalah wajib. Tapi karena sebab hati kita yang kotor, hati kita yang tidak bersih tadi, berubahlah sesuatu yang hukumnya wajib tadi menjadi
sunnah dan seterusnya sehingga kita tidak mengerjakannya. Maka jamaah rahimani wa rahmakumullah, sebelumnya poin yang paling utama adalah kita membersihkan hati kita. Benar-benar kita ingin dalam menuntut ilmu ini wajah Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita, kemudian menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Beliau mengatakan wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm, dan dengan sesuai sucinya hati seseorang, seberapa bersih hati seseorang, maka ilmu tersebut akan masuk di dalamnya. Semakin bersih hati seseorang, maka akan semakin mudah ilmu berada di dalam hati tersebut. Dan semakin ilmu tersebut sulit, maka atau semakin hati tersebut kotor, maka akan semakin sulit ilmu berada di dalam hati tersebut. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm, dan ketika hati tersebut bertambah kesuciannya, kebersihannya, maka hati tersebut akan semakin mudah menerima ilmu. Maka itu poinnya jamaah rahimani wa rahmakumullah. Adapun kecerdasan, IQ yang tinggi seterusnya itu bisa dilatih. Bisa dilatih jamaah rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita lihat anak-anak yang menghafalkan Al-Qur'an itu, mungkin pertama kali dia menghafalkan satu lembar butuh waktu berhari-hari, begitu kan? Atau bahkan kita saja menghafalkan satu surat pendek mungkin bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi ketika kita terus mencoba, begitu ya, mencoba, yang tadinya kita hafalkan satu lembar itu satu minggu bisa jadi satu hari, yang satu hari bisa jadi satu jam bisa jadi 1 menit dan seterusnya. Itu namanya melatih otak kita atau akal kita supaya cerdas begitu. Akan tapi sebelum itu jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita harus tahu poinnya, yaitu kita sucikan hati kita, kita bersihkan hati kita. Ketika hati kita bersih, maka hati tersebut akan mudah menerima ilmu. Karena jamaah rahimani wa rahmakumullah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya, tidak akan terkumpul di dalam hati seseorang antara kebaikan dan keburukan. Tidak akan berkumpul di dalam hati seseorang cinta terhadap Al-Quran dan cinta terhadap musik-musikan. Tidak akan berkumpul, karena keduanya sesuatu yang saling berpencar begitu. Ketika yang masuk di dalam hati seseorang adalah Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka cinta musik akan pergi. Dan sebaliknya, ketika cinta musik masuk di dalam hati orang, Al-Quran akan pergi. Tinggal kita memilih hati kita mau diisi dengan apa. Apakah dengan Al-Quran atau dengan musik dan nasyid-nasyid dan seterusnya itu. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hubbul kitabi wa hubbul alhani wal ghina'i fi qalbi 'abdin laisa yajtami'ani. Cinta terhadap Al-Quran dan cinta terhadap musik di dalam hati seseorang tidak akan pernah bertemu. Tidak akan pernah bertemu jemaah rahimani wa rahmakumullah. Maka ketika kita ingin menghafal Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran, jauhkan diri kita dari musik-musik dan seterusnya itu. Kalau kita mau menjauhkan diri kita dari itu, hati kita akan suka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memurajaah Al-Quran. Di lampu merah kita bacanya Al-Quran, dimanapun kita akan membaca Al-Quran. Ya ladzatal fusaqi laisa kaladzatin al-abrari bifahmil Qur'ani. Wahai lazatnya orang-orang yang fasik, kelezatannya tidak sama seperti orang-orang yang baik terhadap Al-Quran. Orang-orang yang fasik mungkin merasakan kelezatan dengan joget-joget itu dan seterusnya. Tapi orang-orang abror, orang-orang yang baik juga merasakan kelezatan dengan Al-Quran. Oleh karena itu kita jumpai para ulama kita, mereka memiliki waktu khusus, waktu yang paling dia muliakan dihabiskan untuk Al-Quran. Dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Di sana ada para ulama kita yang menyelesaikan dalam 7 hari khatam Al-Quran. Ada yang 3 hari. Apalagi kalau dalam keadaan Ramadan bisa 1 hari sekali khatam Al-Quran dan seterusnya. Di dalam hatinya penuh dengan kecintaan terhadap Al-Quran. Adapun kalau kita jemaah rahimani wa rahmakumullah, masya Allah, kita membaca Al-Quran setiap hari saja, walhamdulillah. Apalagi kalau orang-orang yang di dalam hatinya masih bercampur seperti itu. Terkadang dia 1 minggu tidak membaca Al-Quran, 1 bulan tidak membaca Al-Quran, bahkan sama sekali tidak menyentuh Al-Quran, wal'iyadzubillah. Bahkan jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita jumpai para ulama yang
cintanya terhadap Al-Quran, Masya Allah. Ketika menjumpai waktu luang, dia bacakan Al-Quran, menggunakan waktu luang. Karena itu satu-satunya kalam yang paling bagus, jemaah rahimani wa rahmakumullah. Dibaca saja mendapatkan pahala, ya kan? Dibaca saja mendapatkan pahala. Ini yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Oleh karena itu ulama menjelaskan seperti itu. Kalau hadis qudsi kan sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi juga dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan antara itu. Kalau Al-Quran dibaca saja mendapatkan pahala, tapi kalau hadis qudsi tidak mendapatkan pahala. Makanya kita harus banyak membaca Al-Quran, jemaah rahimani wa rahmakumullah, karena pahala yang sangat banyak terdapat dalam membaca Al-Quran tersebut. Fa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu li'ilm. Apabila bertambah kesucian hati seseorang, maka hati tersebut akan mudah menerima ilmu. Beliau mengatakan, "Faman arada hayazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi, fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbil nadhifi." Maka barang siapa yang ingin memasukkan ilmu, menyimpan ilmu di dalam hatinya, maka hendaknya dia perbagusi batinnya, hendaknya dia perbagusi hatinya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan mensucikan dirinya atau mensucikan hatinya, membersihkan hatinya dari kotoran-kotorannya. Fal ilmu jauharun latifun la yasruhu illa lil qalbin nadhif. Karena ilmu adalah bagai permata yang sangat mulia, yang sangat mahal, tidaklah pantas diletakkan kecuali di dalam hati yang bersih juga. Maka jemaah rahimani wa rahmakumullah, hendaknya kita benar-benar harus bersemangat untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati yang nanti akan kita sebutkan apa saja kotoran-kotoran hati tersebut. Tapi bersama itu jemaah rahimani wa rahmakumullah, kita menjumpai rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Terkadang kita jumpai seseorang menuntut ilmu dalam keadaan hatinya kotor, tapi dia juga mendapatkan ilmu. Kalau kaidahnya yang tadi sudah kita jelaskan, apabila hatinya penuh dengan kotoran, ilmu tidak akan masuk, ya kan? Kaidahnya seperti itu. Tapi kita jumpai rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita jumpai orang-orang yang mungkin hatinya kotor, bahkan kita sendiri hatinya kotor, masih penuh dengan kesalahan-kesalahan dan seterusnya, tapi ilmu tersebut masih bisa kita pahami. Ini keluar dari kaidah yang kita sebutkan tadi, dan ini merupakan menunjukkan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Beliau mengatakan, "Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimaini." Dan sucinya hati seseorang, bersihnya hati seseorang itu kembali kepada dua hal. Cara mensucikan hati seseorang, membersihkan hati seseorang itu dengan dua hal. Yang pertama adalah taharatuhu dari kotoran-kotoran syubhat. Bersihnya hati seseorang tersebut dari kotoran-kotoran syubhat. Ini yang pertama yang harus kita fahami, jamaah rahimani wa rahmakumullah. Ketika kita ingin menuntut ilmu, kita harus bersihkan, sapu bersih hati kita dari kotoran-kotoran syubhat. Syubhat ini sangat banyak sekali, jamaah rahimani wa rahmakumullah. Baik syubhat yang berkaitan dengan pemahaman akidah atau yang berkaitan dengan duniawi. Terkadang jamaah rahimani wa rahmakumullah, ada seseorang begitu, udah siap-siap mau menuju majelis ilmu, datanglah syubhat. Seandainya kamu duduk di rumah saja, tidak meninggalkan pekerjaanmu, kamu akan mendapatkan uang. Seandainya kamu tidak pergi ke masjid, begitu, duduk di rumah saja bermain dengan anak-anakmu, kamu akan mendapatkan kesenangan bermain dengan anakmu. Seandainya kamu tidak pergi ke masjid, menghadiri majelis taklim, begitu, ngobrol dengan teman-teman yang satu circle denganmu, kamu akan mendapatkan ilmu, cara mendapatkan pundi-pundi uang dan seterusnya, kaidah ini dan seterusnya. Sangat banyak sekali. Bahkan terkadang syaitan membawakan dalil akan hal itu. Bukankah di rumah bersama keluarga itu ibadah, bermain dengan anak-anak adalah ibadah dan seterusnya. Ini merupakan tipu daya syaitan, jamaah rahimani wa rahmakumullah. Dan ini merupakan syubhat.
yang menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu. Itu kalau kita di sini lebih mudah, lebih ringan. Tapi akan lebih berat lagi syubhat ini apabila masuk kepada para penuntut ilmu yang asli, yaitu yang hadir di pondok pesantren seperti itu, yang masuk pondok pesantren. Bahkan terkadang ketika mau memasukkan anaknya ke pondok pesantren, orang tuanya yang mendapatkan syubhat ini. Bukan sebelum anaknya, tapi orang tuanya dulu yang mendapatkan syubhat ini. Nanti kalau anakmu kau masukkan ke dalam pondok pesantren, biayanya mahal pertama. Kemudian nanti kalau lulus mau jadi apa gitu. Kemudian derajat di masyarakat seperti apa dan seterusnya. Ini merupakan syubhat-syubhat jamaah rahimani wa rahmakumullah yang harus kita bersihkan dari hati kita. Karena kita wajib membimbing anak kita supaya anak kita lurus akidahnya, kemudian kehidupannya juga lurus, ibadahnya bagus dan seterusnya. Maka kita harus bersihkan hati kita dari syubhat-syubhat ini. Itu syubhat yang dari diri kita, belum dari istri kita misalkan, dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari teman-teman kita. Kalau kamu mondokkan anakmu nanti mau makan apa begitu. Ini syubhat semuanya jamaah rahimani wa rahmakumullah yang berkaitan dengan duniawi, yang kita harus bersihkan juga. Itu orang tua dan juga anaknya pun seperti itu. Kalau kamu mondok nanti bagaimana? Kamu cuma di situ saja, tidak keluar, tidak merasakan nikmatnya dunia ini, masa-masa muda dan seterusnya. Ini merupakan syubhat-syubhat yang ada di dalam jiwa seseorang. Maka ketika seorang mau menuntut ilmu, harus dia bersihkan diri kita, dia tampis syubhat-syubhat tersebut. Rizki dan semuanya sudah ada yang mengatur jamaah rahimani wa rahmakumullah. Kehidupan kita selama kita masih menginjakkan kaki di bumi ini, rizki Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah putus. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita risaukan. Tidak perlu kita risaukan. Tidak perlu antum pikirkan perkataan teman-teman itu kalau nanti ngaji dapat rezeki apa, dapat ini dari seterusnya kerjaan apa dan seterusnya, tidak perlu dipikirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya sudah menjamin antum pasti akan mendapatkan rezeki. Baik yang antum ketahui caranya atau yang mungkin belum antum ketahui caranya. Tapi satu hal jemaah rahimani wa rahmakumullah yang kita tidak mengetahui dan tidak ada jaminannya, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ribet begitu ya, terlalu riwah mengurusi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah menjaminnya, tapi meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala belum menjaminnya. Siapa yang menjamin kita masuk surga? Siapa yang menjamin kita dibangkitkan bersama para syuhada dan sholihin? Tidak ada yang menjaminnya, malah kita tinggalkan begitu mudahnya. Kemudian kita arahkan diri kita, pikiran kita full untuk mengurusi sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala menjamin. Maka jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita harus pikirkan itu. Kita harus memikirkan itu, bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk berusaha supaya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang setiap manusia belum mendapatkan jaminan atas hal tersebut. Baik, sekarang kita duduk di sini, masya Allah, didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dimintakan istighfar bahkan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada. Dinding-dinding sekarang yang ini kita akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan mengetahui siapa yang menjamin kita akan istiqamah sampai kita wafat. Ada apa tidak? Tidak ada yang menjamin jemaah rahimani wa rahmakumullah. Yang bisa menjamin hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tidak palingkan hati kita dari agama yang hak ini menuju agama yang batil. Amin ya rabbal alamin. Itu diantara kotoran yang pertama jamaah rahimani wa rahmakumullah, yaitu syubhat. Maka kita harus bersihkan. Ketika kita mau menuntut ilmu, bersihkan hati kita dari syubhat tersebut. Syubhat itu sangat besar sekali jamaah rahimani wa rahmakumullah. Itu tadi sudah kita jelaskan adalah syubhat yang berkaitan dengan duniawi. Di sana ada syubhat yang berkaitan dengan ukhrawi, yang berkaitan dengan keyakinan, akidah kita. Terkadang kalau kita mempelajari syubhat-syubhat itu rasanya nikmat jamaah rahimani wa rahmakumullah. Syubhat itu kan penuh dengan bantah-membantah ya. Kita membahas ini dibantah lagi, pembahasan dibantah, terus begitu. Itu namanya syubhat.
kita memahami ayat ini seharusnya seperti ini, syubhatnya seperti ini, kita baca, kemudian kita bantah lagi dan seterusnya. Itu namanya pembahasan masalah syubhat. Maka hati-hati jemaah rahimani wa rahmakumullah, pembahasan masalah syubhat ini bisa mengalihkan kita terhadap sesuatu yang menjadi tujuan asal kita. Karena nikmat jemaah rahimani wa rahmakumullah, mempelajari masalah syubhat ini nikmat. Karena kita kan suka mendebat seperti itu kan. Ketika ada masalah ini dibantah terus begitu. Syubhat terus kita ikutin seterusnya. Maka itu jamaah rahimani wa rahmakumullah harus kita bersihkan. Ketika ada syubhat malah jangan antum datangi syubhat itu. Antum belum waktunya untuk mempelajari masalah syubhat ini, gitu kan. Antum daripada menggunakan waktu antum untuk mengurusi masalah syubhat ini, gunakan untuk mempelajari kitabut thaharah, kitabus shalah, kitabuz zakah dan seterusnya. Poin-poin masalah ilmu itu masih lebih banyak sekali untuk antum luangkan waktu antum untuk itu daripada mengurusi masalah syubhat ini. Syubhat ini memang nikmat sekali di dalam hati kita dalam mempelajarinya. Bahkan para ulama mengatakan membantah masalah syubhat itu bisa mencerdaskan akal, riyadatul aql. Bisa mencerdaskan akal atau olahraga akal. Tapi jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita harus mengetahui diri kita ada di mana. Apakah sudah waktunya untuk kita mencemplungkan diri kita dalam masalah syubhat tersebut atau belum? Maka kalau belum, kita ambil amannya saja, kita pelajari kitab-kitab para ulama, hadir di majelis taklim, sudah seperti itu saja. Tidak perlu kita sibukkan diri kita dengan syubhat-syubhat ini dan seterusnya. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita jumpai para ahli kalam. Mereka meninggalkan pembahasan-pembahasan yang penting, kemudian mereka palingkan pembahasan mereka terhadap sesuatu yang tidak penting. Mengurusi masalah ilmu kalam, filsafat dan seterusnya. Padahal dia belum mempelajari kitabus shalah, kitabuz zakah, kitabut thaharah belum dia selesaikan, tapi sudah berpaling dirinya ke dalam masalah syubhat itu. Maka dirinya tidak akan mendapatkan ilmu, yang dia dapatkan hanyalah ngeyel dan seterusnya. Ini yang pertama, jemaah rahimani wa rahmakumullah, cara untuk membersihkan hati kita ketika kita mau menuntut ilmu, yaitu kita bersihkan hati kita dari syubhat, baik yang berkaitan dengan duniawi ataupun yang berkaitan dengan ukhrawi, materi, akidah dan seterusnya. Kemudian jemaah rahimani wa rahmakumullah, yang kedua, poin untuk membersihkan hati kita yang kedua adalah taharatuhu min najasatis syahwat. Membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran syahwat. Kotoran-kotoran syahwat ini sangat banyak sekali jemaah rahimani wa rahmakumullah. Dan para penuntut ilmu hanya berkaitan dengan kelezatan saja jemaah rahimani wa rahmakumullah. Tapi berkaitan juga dengan masalah ketenaran. Ini juga syahwat masuknya. Ketika seorang menuntut ilmu begitu ya, dia hafalkan Al-Quran, dia hafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ternyata ketika dia menghafalkan tersebut ada syahwatnya di situ supaya dipuji. Ada syahwatnya di situ supaya disanjung-sanjung, supaya diustadkan, supaya dianggap pintar dan seterusnya. Ini merupakan syahwat, kotoran-kotoran hati yang harus kita bersihkan dari diri kita. Sum'ah, ingin didengar dan seterusnya. Dan yang lainnya dari syahwat-syahwat harus kita bersihkan dari diri kita. Kita tahu jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita ini sama, semua kita ini sama terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar menuntut ilmu ini untuk mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang yang pintar, ada yang cerdas, ada yang menangkap terhadap ilmu cepat, ada yang lambat dan seterusnya. Itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita hasad dengan teman kita, tidak perlu kita iri dengan teman kita dalam masalah ini, terutama masalah ilmu. Karena itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham jamaah rahimani wa rahmakumullah, agama ini akan Allah letakkan kepada siapa? Ilmu ini akan Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita. Kepada siapa? Tidak harus kepada kita, bisa jadi kepada teman kita, bisa jadi kepada adik kelas kita, kepada orang yang lebih rendah dari kita misalkan, kepada orang yang materinya lebih sedikit dari kita. Kita tidak ada yang tahu jemaah rahimani wa rahmakumullah. Maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menegakkan agama ini, untuk mengagungkan kalimat tauhid ini, kita tidak perlu hasad kepadanya. Tidak perlu
mengurusi masalah itu. Maka kita harus bersihkan hati kita dari itu semua. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang juga termasuk masalah syahwat adalah kesombongan. Dan ini banyak sekali jemaah rahimani wa rahimakumullah terjadi pada para penuntut ilmu yang masih awal dalam menuntut ilmu, kesombongan. Oleh karena itu para ulama jemaah rahimani wa rahimakumullah selalu memberikan cara, ya, khotowat begitu, step-step dalam menuntut ilmu. Di antaranya ketika dia mau mempelajari fikih misalkan, tidak langsung masuk ke dalam fikih khilaf. Dia pelajari dulu fikih yang satu mazhab begitu. Setelah dia pahami itu, kemudian dia amalkan, naik kepada hal yang berikutnya, sampai pada akhirnya dia masuk ke dalam fikih khilaf, memahami khilaf para ulama begitu. Karena untuk menjauhkan seseorang dari kesombongan. Terkadang ketika seseorang baru mulai menuntut ilmu, kemudian yang dia pelajari para ulama membantah dalil dan seterusnya, dia tidak siap dirinya dari dua hal. Yang pertama, dia belum bisa memahaminya, akalnya belum sampai ke situ, ilmu alatnya dia tidak punya sehingga nanti bisa jadi dia sesat. Kemudian yang kedua, dari segi hatinya, dia belum siap untuk menerima ilmu itu. Ketika dia paksakan ilmu tersebut masuk di dalam hatinya, dia akan sombong. Dia akan cari tuh orang-orang yang menyelisih dia, kemudian dia tumpahkan ilmu yang dia hafal tadi kepadanya, dibantah sampai habis, dalilnya dihabisi begitu. Bukan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meninggikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi untuk meninggikan dirinya sendiri. Hatinya belum siap. Hatinya belum siap. Maka jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita harus benar-benar open terhadap hati kita. Dan itu diantara tujuan para ulama mensarankan kita untuk menuntut ilmu itu step by step begitu. Satu tingkat. Kan ini panjang nih perjalanan menuntut ilmu begitu kan? Maka kita harus lalui ini supaya kita tidak sombong dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu para ulama mengatakan, di antara Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyah Thalibul Ilmi, al-ilmu salasatu ashbara gitu kan. Ilmu itu ada 3 jengkal. 1, 2, 3. Barang siapa yang masuk pada jengkal yang pertama, dia akan sombong. Ya kan? Yang dulunya tidak tahu hukum ini jadi tahu, belajar, Masya Allah, seakan-akan dia yang paling paham tentang masalah tersebut di dunia ini semuanya. Yang lain sesat, yang lain tidak paham, yang lain tidak tahu dalilnya. Saya sendiri yang tahu dalilnya. Ya apa tidak? Terkadang seperti itu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita pelajari 1 poin saja. Bahkan poin tersebut kita dapatkan bukan dari bukan dengan jerih payah kita, ditalkin oleh ustadznya, ini dalilnya ini, Masya Allah. Langsung pongah begitu, langsung sombong. Yang lain tidak tahu dalilnya, saya sendiri. Silahkan kalau mau datang saya debat begitu. Buka pamflet tantangan debat. Masalah ini siapa saja silahkan datang kepada saya. Ini penuntut ilmu, contoh-contoh penuntut ilmu yang masih dalam jengkal yang pertama. Masih sombong. Semuanya dikira bodoh, dia sendiri yang paham. Masya Allah. Ini banyak sekali sepertinya contohnya. Maka kita harus tahu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ada pada jengkal yang berapa. Kalau sudah masuk ke dalam jengkal yang kedua, dia akan tawadhu begitu. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu. Barang siapa yang masuk dalam jengkal yang kedua, maka dia akan tawadhu, rendah diri begitu. Dia tahu, dia sudah baca banyak begitu, ternyata itu ada dalilnya begitu. Dia paham dan seterusnya. Dia akan tawadhu, tidak menampakkan dirinya paling pintar sendiri dan seterusnya. Kemudian ketika dia masuk ke dalam syibr yang ketiga, jengkal yang ketiga, dia akan mengetahui bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Dia belum mengetahui apa-apa. Ilmu ini sangat luas sekali jemaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ketika para imam ditanya, para imam, maksudnya saya sebutkan imam itu adalah Imam Abu Hanifah dan seterusnya yang selevel dengan mereka itu, tidak langsung menjawab jemaah rahimani wa rahimakumullah. Antum sering dengar Imam Malik ditanya berapa pertanyaan? 40 pertanyaan, yang dijawab cuman segelintir pertanyaan. Ini bukan karena Imam Malik tidak tahu ilmunya, sama sekali tidak. Bukan karena Imam Malik belum tahu hadisnya, belum tahu ayatnya dan seterusnya. Tapi karena keilmuan Imam Malik yang sangat tinggi sehingga beliau ragu untuk menjawabnya. Karena kalau dijawab A, ada ulama yang mau jawab B.
Kalau mazhab C, ada yang ulama yang mengatakan E dan seterusnya. Karena ketika seseorang tahu aqwal para ulama, akan sulit baginya untuk mengatakannya. Sama seperti ketika antum mempelajari kaidah nahwu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika semakin tinggi ilmu antum terhadap nahwu, kaidah bahasa Arab, akan sulit antum mengatakan salah. Akan sulit untuk antum mengatakan salah. Ini seharusnya fathah gitu. Ini seharusnya kasrah bukan fathah dan seterusnya. Akan sulit seperti itu. Karena ada cara untuk mengatakan seperti itu, ada dalilnya. Bisa jadi menurut ulama fulan seharusnya fathah, bisa jadi menurut ulama alan seharusnya kasrah. Tapi kalau kita tidak tahu perselisihan tersebut, kita akan katakan yang benar fathah, yang kasrah salah. Padahal belum tentu. Sama seperti masalah fikih juga seperti itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita tahu saja satu saja, kita akan katakan yang lain salah. Tapi ketika kita mengetahui aqwal para ulama yang banyak itu, akan sulit bagi kita untuk mengatakan salah, tidak sah, sesat, tidak ada dalilnya dan seterusnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus lebih banyak mendengar. Kita harus lebih banyak membaca kitab para ulama, hadiri majelis taklim seperti ini, sebelum kita mengatakan dengan mulut-mulut kita. Itu tadi tentang masalah yang kedua, untuk mensucikan hati kita. Yang pertama, disucikan hati tersebut dari syahwat, kemudian disucikan juga dari syubhat, atau syubhat dulu baru syahwat. Kemudian beliau mengatakan, jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa idza kunta tastahyi min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika fattasih min nadharillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Apabila kamu malu apabila makhluk melihatmu dalam keadaan pakaianmu kotor, maka marulah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah melihatmu dalam keadaan hatimu kotor, dipenuhi dengan kedengkian, dipenuhi dengan dosa dan kesalahan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita open dengan baju kita, pandangan zahir kita, penampilan zahir kita, maka kita harus malu juga untuk apa yang berkaitan dengan hati kita. Karena yang melihat kita itu bukan hanya manusia saja, tapi Allah Subhanahu wa taala juga melihat kita dari dalam dada-dada kita. Ketika kita hadir di majelis taklim seperti ini, apa yang ada di dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala tahu. Ketika niat kita tidak benar, niat kita supaya dikatakan rajin dan seterusnya, kita harusnya malu. Sebagaimana kita malu keluar dalam keadaan pakaian yang compang-camping, pakaian yang kotor oleh penglihatan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Maka hendaknya kita malu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Juga masalah kedengkian yang ada di dalam hati kita, hendaknya juga kita malu. Kita bersikap baik terhadap saudara kita, senyum dengan saudara kita, padahal di dalam hatinya penuh dengan kedengkian. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka kita harus bersihkan hati tersebut dari kotoran-kotoran itu. Beliau mengatakan rahimahullah taala, fa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa man tahhara qalbahu fihi al-'ilmu hal wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-'ilmu wartahal. Qala Salim bin Abdullah rahimahullah ta'ala, haramun 'ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian, penampilan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kalian, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan juga amal perbuatan kalian. Bisa jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang kedudukannya di dunia tinggi, kedudukannya di dunia sangat mulia, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang paling rendah. Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada materi yang ada pada kita, tidak melihat kepada
derajat kita dan seterusnya. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Ketika amal perbuatannya baik, Masya Allah, berarti penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadapnya baik juga. Hatinya baik, maka penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadapnya adalah orang-orang yang mulia juga. Tapi dari sini jamaah rahimani wa rahmakumullah, jangan difahami seperti pemahaman-pemahaman yang salah, begitu ya. Seperti pemahaman-pemahaman yang salah untuk membenarkan kesalahannya. Biarkan saya berpakaian seperti preman misalkan ya. Yang penting hati saya bagus. Biarkan saya tidak berhijab begitu. Yang penting hati saya berhijab. Dan seterusnya. Ini merupakan berdalil dengan hadis ini dengan pendalilan yang salah. Berdalil dengan hadis ini dengan pendalilan yang salah. Tapi seandainya hatinya bagus jamaah rahimani wa rahmakumullah, maka penampilannya akan bagus. Karena penampilan itu merupakan dalil dari apa? Hati yang bagus. Penampilannya bagus maka hatinya bagus. Penampilannya jelek maka hatinya jelek. Karena jamaah rahimani wa rahmakumullah, untuk memahami hadis tersebut harus dikoordinasikan dengan hadis-hadis yang lain. Di antaranya adalah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Sesungguhnya di dalam hati seseorang ada sekerat daging. Apabila dia bagus, maka akan bagus semuanya, dan apabila dia jelek, maka akan jelek semuanya. Orang tersebut yang berdalil untuk melegalkan kesalahannya dan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadis tersebut tidak membaca hadis ini atau menutup dirinya dari hadis ini, atau seperti yang kita sebutkan di awal tadi, dia masukkan hadis tersebut yang mulia tersebut di dalam hati yang kotor, sehingga hadis tersebut yang seharusnya mendorong dia untuk berhati yang baik, untuk membersihkan hatinya, malah dia gunakan sebagai dalil untuk membenarkan kesalahannya. Apabila hati dia baik, maka dia akan baik, dan apabila hati dia jelek, maka akan jelek semuanya. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, "Man tahhara qalbahu fihi al-ilmu hal, wa man lam yarfa' minhu najasatahu wa da'ahu al-ilmu warhal." Barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu akan berada di dalam hati seseorang tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengangkat kotoran tersebut atau tidak mengangkat kotoran tersebut dari hatinya, maka ilmu akan pergi darinya dan akan meninggalkannya. Maka jamaah rahimani wa rahmakumullah, ketika kita sudah mengetahui terhadap sesuatu, mengilmui terhadap sesuatu, maka kita jaga hati tersebut, pengetahuan tersebut di dalam hati kita. Jangan kita angkat ilmu tersebut dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sudah kita jelaskan, baik itu berupa syahwat ataupun berupa syubhat. Beliau mengatakan, qala Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jal. Haram di dalam hati seseorang untuk masuk di dalamnya cahaya ilmu, sedangkan di dalamnya ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala membencinya. Seperti rasa congkak tadi, rasa sum'ah tadi, hasad dan seterusnya, menipu, benci dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tidak suka apabila hal-hal tersebut ada di dalam hati seseorang. Ketika di dalam hati seseorang ada sesuatu yang Allah benci, maka ilmu enggan untuk masuk di dalam hati tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Akan saya palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi ini dengan tanpa hak, dengan tanpa yang benar. Sufyan mengatakan, "Uharrimuhu fahmal Qur'an." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dari seseorang yang sombong, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan dipalingkan darinya, maka yang dipalingkan adalah pemahaman terhadap Al-Qur'an. Yang seharusnya pemahaman Al-Qur'an seperti ini, karena dia sombong dipalingkan maknanya. Yang seharusnya ayat ini mudah difahami, karena dia sombong sulit untuk difahami dan seterusnya. Dan di antara para ulama menjelaskan bahwasanya di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memalingkan orang tersebut dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah dia menghafalnya tapi dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari
ayat tersebut. Dan ini banyak kita jumpai jamaah rahimani wa rahmakumullah. Orang-orang yang mengetahui ilmu tapi dia tidak bisa mengamalkannya. Bisa jadi dia menghafal Al-Quran penuh 30 juz, tapi sama sekali dia tidak mengamalkan ilmunya. Terdapat kesombongan di dalam hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mengagungkan ilmu, dan kita menjadi orang-orang yang mudah dalam memahami ilmu, dan ilmu mau masuk di dalam hati kita dan menetap di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sudah kita selesaikan, dan sepertinya kajiannya sampai di sini saja ya. Kalau jadwalnya sampai jam 9 katanya. Kelamaan kayaknya. Ini sudah tidak kuat ngomong lagi. Begitu ya. Insyaallah satu poin ini cukup, tidak perlu untuk buru-buru dalam mempelajari ilmu. Yang penting satu poin difahami, dihafalkan, kemudian diamalkan dan diaplikasikan dalam keadaan kita menuntut ilmu. Apa yang kita pelajari dalam pertemuan kali ini adalah kita membersihkan hati kita, jemaah rahimani wa rahmakumullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan terhadap apa yang kita pelajari dalam malam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mengagungkan ilmu sehingga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah dalam menyampaikan atau ucapan yang tidak pantas untuk dikatakan kepada jamaah. Saya mohon maaf kepada jamaah sekalian, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.